Bayangkan ini, hanya dalam seminggu, Bitcoin melonjak tajam. Dan penyebabnya bukan sekadar investor kecil atau tren musiman. Ada sebuah keputusan dari Washington yang bisa mengubah arah ekonomi dunia dan mungkin memicu perang finansial global berikutnya. Pada tanggal 18 Juli 2025, Kongres Amerika Serikat mengesahkan 3 undang-undang besar yang semuanya terkait dengan industri kripto. 3 RUU ini bukan kebetulan, melainkan bagian dari rangkaian legislasi bernama Crypto Week yang didorong langsung oleh Presiden Donald Trump, sebuah strategi untuk menjadikan Amerika pusat keuangan digital dunia dan menegaskan kembali dominasinya di era baru ekonomi global. Yang pertama adalah Clarity Act, yang memberikan kepastian hukum dan kerangka regulasi bagi aset digital. Selama ini, industri kripto di Amerika selalu dihantui ketidakpastian hukum. Apakah sebuah token itu sekuritas, komoditas, atau jenis aset lain? Dengan kejelasan ini, investor institusional yang selama ini menunggu kepastian, kini bisa masuk tanpa ragu. Dari sisi geopolitik, langkah ini bertujuan menjadikan Amerika magnet utama bagi perusahaan blockchain global, agar mereka beroperasi di AS alih-alih di yurisdiksi lain. Yang kedua adalah Genius Act, undang-undang yang mengatur stablecoin, yaitu aset kripto yang nilainya dipatok pada aset stabil seperti dolar Amerika. Dengan RUU ini, stablecoin tidak hanya diakui tetapi juga diawasi secara ketat. Secara geopolitik, stablecoin berbasis dolar bisa berfungsi sebagai dolar digital global. Jika diadopsi luas, ini memperkuat status dolar sebagai mata uang cadangan dunia, bahkan saat negara-negara BRICS mencoba menciptakan alternatif mata uang global. Yang ketiga, dan mungkin paling kontroversial, adalah Anti-CBDC Surveillance State Act. Undang-undang ini secara tegas melarang atau membatasi pengembangan central bank digital currency di Amerika jika mata uang digital itu memungkinkan pemerintah melacak transaksi individu. Langkah ini adalah penolakan terbuka terhadap model CBDC yang diterapkan China, yang menempatkan kontrol pemerintah di atas privasi individu. Dengan RUU ini, Amerika menyatakan komitmennya pada kebebasan finansial dan pasar bebas, serta menegaskan perbedaan ideologis dengan negara-negara yang mengutamakan kontrol negara. Tidak berhenti di situ, Trump juga akan mengeluarkan perintah eksekutif yang membuka akses dana pensiun untuk berinvestasi dalam Bitcoin, emas, dan ekuitas swasta. Pasar pensiun Amerika ini bernilai triliunan dolar. Hanya sebagian kecil dana ini yang masuk ke Bitcoin dan aset digital lain sudah cukup untuk membawa banjir likuiditas ke pasar kripto, menggandakan kapitalisasi pasar, dan menjadikan aset digital bagian dari strategi pensiun jutaan warga Amerika. Mengapa semua ini dilakukan sekarang? Ada beberapa alasan besar. Pertama, Amerika tidak ingin tertinggal dalam perlombaan inovasi finansial. China telah memimpin dalam pengembangan CBDC, sementara BRICS mendorong mata uang baru untuk mengurangi dominasi dolar. Amerika memilih jalur berbeda, bukan menciptakan CBDC tetapi memeluk kripto dan stablecoin berbasis pasar untuk mempertahankan pengaruh globalnya. Kedua, ada faktor politik domestik. Kripto populer di kalangan pemilih muda, pelaku industri teknologi, dan investor retail. Kebijakan pro-kripto memungkinkan Trump memposisikan diri sebagai presiden pro-inovasi dan pro-kebebasan finansial, sekaligus memperkuat basis politiknya menjelang pemilu mendatang. Ketiga, ini adalah bagian dari persaingan sistemik dengan China, dengan menolak CBDC yang memungkinkan kontrol penuh negara dan mendukung sistem keuangan digital yang terdesentralisasi. Amerika menunjukkan model ekonominya yang berbeda. Stablecoin berbasis dolar bisa menjadi alat soft power yang menjaga dolar tetap menjadi pusat perdagangan global, bahkan ketika negara lain berusaha mencari alternatif. Lonjakan harga Bitcoin dalam beberapa hari terakhir menjadi bukti bahwa pasar langsung merespons kebijakan ini. Kejelasan regulasi mengurangi ketidakpastian, potensi aliran dana pensiun menciptakan sumber modal raksasa, dan penolakan terhadap CBDC yang bersifat pengawasan menguatkan citra Bitcoin sebagai simbol privasi dan kebebasan finansial. Ini bukan lagi sekadar permainan spekulasi jangka pendek. Ini adalah legitimasi, adopsi arus utama, dan integrasi penuh aset digital ke dalam sistem keuangan global.
Namun, langkah ini juga membawa risiko. Volatilitas Bitcoin tetap tinggi dan bisa dimanfaatkan sebagai instrumen politik dan ekonomi. Nilainya dapat menjadi alat untuk mendorong atau bahkan mengguncang ekonomi tertentu. Tapi dengan kerangka hukum yang jelas dan aliran modal institusional, Bitcoin kini memiliki pijakan yang lebih kuat daripada sebelumnya. Bagaimana dampaknya bagi dunia dan Indonesia? Sebagai anggota BRICS, Indonesia kini berada di persimpangan. Ada peluang untuk memanfaatkan lonjakan kripto sebagai sumber investasi dan likuiditas baru. Tetapi juga risiko ketidakstabilan jika perang mata uang dan kripto benar-benar memanas. Apakah Indonesia akan berpihak pada mata uang baru BRICS atau memanfaatkan peluang dari kebijakan pro-kripto Amerika? Keputusan ini akan menentukan posisi strategis Indonesia di panggung global. Keputusan Washington hari ini akan membentuk masa depan keuangan dan geopolitik dunia selama dekade mendatang. Bitcoin dan aset digital bukan lagi fenomena marginal. Mereka kini berada di jantung politik dan ekonomi global. Pertanyaannya sekarang, apakah langkah Trump ini akan memperkuat posisi Amerika dan dolar di tengah ancaman BRICS, atau justru memicu krisis baru yang lebih berbahaya? Bagaimana menurut Anda? Apakah kripto akan menjadi penyelamat ekonomi atau pemicu konflik global berikutnya? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan analisis mendalam lainnya hanya di Agnifarta. Karena dunia tidak pernah benar-benar tenang.